Kita soal pembebasan Ahmad Zoni gimana? Ada niatan pembebasan Ahmad Zoni? Kita kan bantu sebisa mungkin, sebisanya aja kita bantu. Ya, kita sama-sama kawal nih guys. Jangan sampai sidangnya hanya online ya. Harus offline, sidang terbuka buat umum. Biar semua masyarakat bisa lihat. Penuh harus selamatkan Ahmad Zoni. Raffi Ahmad siap biayai perjalanan sidang kedua Amar. Merinding Ahmad Zoni sampai sujud syukur. Siap bongkar rahasia besar di lapas. Ditemani Hotman Paris juga anggota DPR Ahmad Dhani. Raffi sampai di Nusa Kambangan. Hukum pidana dan lain-lain kan itu kan ada pakemnya kan, itu kan kita nggak bisa bilang sembarangan. Presiden Prabowo turun gunung, minta semua aparat diselidiki, siap hadapi mafia-mafia kuat. Jenderal Listio Sigit tak segan copot anggotanya jika terlibat. Menohok sosok ini bongkar hal mengejutkan di lapas. Bak tinggal di kos-kosan. Dokter Kamelia akui biayai kamar lapas Ahmad Zoni 500.000 per minggu. Saya tidak ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi. Niat tulus Raffi Ahmad selamatkan Ahmad Zoni dari Nusa Kambangan nyatanya bukan sekedar isapan jempol belaka. Ya, kasus Ahmad Zoni yang terseret kasus peredaran di dalam lapas memang tengah menyita perhatian publik. Spekulasi liar pun bermunculan, termasuk dugaan bahwa Ahmad Zoni difitnah dan menjadi kambing hitam pun ramai diperbincangkan. Pasalnya, di balik pemindahan yang begitu dramatis tersebut terselip banyak kejanggalan-kejanggalan yang diungkap sang pengacara, termasuk dugaan dijebak, tidak didampingi pengacara saat diperiksa, hingga dipindahkannya Amar tanpa pemberitahuan keluarga, serta dugaan permintaan uang sebesar 300 juta rupiah. Ya, semua proses seolah begitu cepat. Sebelumnya Raffi Ahmad mengaku akan berusaha semampunya demi selamatkan Ahmad Zoni. Pembebasan Ahmad Zoni gimana? Ada niatan pembebasan Ahmad Zoni? Kita kan bantu sebisa mungkin, sebisanya aja kita bantu. Ya, kita sama-sama kawal nih guys. Jangan sampai sidangnya hanya online ya. Harus offline, sidang terbuka buat umum. Biar semua masyarakat bisa lihat. Di momen akhir pekan, Raffi Ahmad akhirnya penuhi janjinya untuk berkunjung langsung ke Nusa Kambangan. Meski menempuh jarak ratusan kilo melalui udara, darat hingga menyeberangi laut, Raffi juga dikabarkan membatalkan acara pentingnya demi menjenguk Ahmad Zoni. Berkunjung ke lapas yang dijuluki Pulau Kematian, Raffi Ahmad tak datang sendiri. Raffi disebut didampingi oleh pengacara Hotman Paris, anggota DPR Ahmad Dhani, juga Dirjen Pas dan BNN. Sulitnya medan menuju lapas membuat Ahmad Dhani dan Raffi Ahmad dibikin merinding selama perjalanan. Pertemuan Raffi Ahmad dengan Ahmad Zoni pun tentu banjir air mata. Peluk erat Ahmad Zoni, Raffi memberikan semangat. Sudah berniat selamatkan Ahmad Zoni, benarkah Raffi Ahmad juga tak hanya datang, namun memberikan bantuan hukum, juga siap membiayai perjalanan sidang kedua Ahmad Zoni agar digelar secara offline. Pembebasan Ahmad Zoni gimana? Ada niatan pembebasan Ahmad Zoni? Kita kan bantu sebisa mungkin, sebisanya aja kita bantu. Kita harus selamatkan. Sebagai wakil masyarakat, anggota DPR pastinya Ahmad Dhani juga mengajukan permohonan untuk jaksa dan hakim menggelar persidangan secara offline. Ya, sebelumnya pihak Ahmad Zoni memang keberatan sidang secara online. Menurut pengacara Ahmad Zoni, hal tersebut membuat kliennya tidak nyaman karena tidak diberikan tempat seluas-luasnya untuk membongkar hal-hal besar di lapas. Lucu, memindah alasannya nggak mau memindahkan alasan biaya apa loh, kan itu kan biaya negara, itu kan udah ada, kan biayanya pengadilan kan bukan swasta. Ya, kita sama-sama kawal nih guys. Jangan sampai sidangnya hanya online ya. Harus offline, sidang terbuka buat umum. Sang pengacara John Matias sendiri sempat kecewa dengan alasan jaksa yang disebut tak bisa menghadirkan Ahmad Zoni karena terkendala biaya.
John Matias pun sempat merasa heran, padahal biaya tentu ada disediakan oleh pemerintah. John Matias sempat membandingkan Amar Zoni dengan kasus-kasus besar. Ia pun mempertanyakan mengapa Amar Zoni seolah dipersulit. Kehadiran Raffi Ahmad pun tentu membuat Amar Zoni kaget bercampur bahagia serta lega. Dibantu Raffi Ahmad, benarkah Amar Zoni sampai sujud syukur? Sementara itu, para masyarakat juga ramai-ramai meminta tolong kepada pengacara Hotman Paris untuk mengawal kasus ini. Dalam momen berikut, tampak Raffi bersama Hotman tengah membahas hal besar. Setelah mendalami kasus Amar Zoni, Hotman disebut siap membuktikan sang aktor tidak bersalah. Ya, kasus Amar Zoni menjadi perhatian besar masyarakat. Bagaimana bisa Amar Zoni menjadi pengedar di dalam lapas? Banyak yang mempertanyakan keamanan di dalam lapas itu sendiri. Benarkah ada permainan oknum atau fasilitator-fasilitator di dalam lapas? Presiden Indonesia Prabowo Subianto pun angkat bicara. Presiden Prabowo dengan tegas meminta semua aparat negara diselidiki siapa yang bertanggung jawab. Jika ada indikasi-indikasi, Presiden tidak akan ragu menghadapi mafia-mafia besar. Saya tidak ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi. Sementara itu, pengacara Firdaus Oiwobo pun bongkar hal mengejutkan di lapas. Firdaus mengungkap berbagai isu di dalam lapas, salah satunya dari jual beli kamar sampai adanya fasilitas-fasilitas mewah di dalam. Ya, kamar disewakan, fasilitas laptop, fasilitas TV, ya kan? Fasilitas narkoba dan lain-lainnya. Jadi orang datang ke lapas itu bukannya mau dibina tapi tambah hancur. Firdaus pun mempertanyakan bagaimana barang tersebut dengan mudah masuk. Lantas siapakah sosok bernama Andre yang selalu disebut-sebut sebagai pengedar dari luar lapas yang memberikan 100 gram kepada Amar? Mengapa hingga kini polisi belum menangkapnya? Jenderal Kepolisian Listio Sigit pun angkat bicara. Jenderal Listio Sigit siap mengembalikan kepercayaan masyarakat dan tidak segan menindak anggotanya yang terlibat peredaran barang terlarang. Masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, ketahuan cocok. Sementara itu, berada di lapas yang dijuluki sebagai Pulau Kematian, kondisi Amar Zoni pun bikin khawatir. Ya, dijuluki Pulau Kematian karena tingkat keamanannya yang sangat ketat, lokasi terisolasi, hingga statusnya sebagai lokasi narapidana kelas berat. Tentu tak mudah bagi aktor sekelas Amar Zoni berada di sana. Pria 32 tahun itu pun dikabarkan tertekan, kerap menangis dan berteriak karena berada di tempat yang sempit, gelap dan tangan dirantai. Sebelumnya Amar Zoni sempat bikin geger saat dipindah ke Nusa Kambangan. Matanya ditutup, tangan kakinya dirantai. Bahkan membuat sang kekasih Dr. Kamelia menangis tak tega melihat Amar diperlakukan bak penjahat kelas besar. Tega aku lihatnya.